Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhara Muaimi dengan NPM 24082626208. Di sini saya mengambil di blok BSO 1 dengan judul tekanan darah dan mekanisme tekanan darah. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan tekanan darah terlebih dahulu, yaitu pengertian tekanan darah itu sendiri adalah tekanan yang diberikan oleh darah terhadap dinding pembuluh arteri saat dipompa oleh jantung, di mana satuannya itu adalah milimeter raksa atau biasanya dinyatakan sebagai sistolik dan atau diastolik. Contohnya itu 120/80 mm raksa. Adapun komponen tekanan darah itu sendiri, yang pertama ada tekanan sistolik atau tekanan atas, di mana di tekanan sistolik ini tekanan saat jantung berkontraksi dan memompa darah keluar. Selanjutnya ada tekanan darah diastolik. Tekanan diastolik ini atau tekanan bawah, di mana tekanan saat jantung relaksasi dan mengisi darah kembali. Selanjutnya ada mekanisme tekanan darah. Mekanisme tekanan darah ini yang pertama ada pengaturan tekanan darah, di mana di pengaturan tekanan darah ini ada yang namanya sistem saraf otonom atau refleks baroreseptor, yaitu dia refleks baroreseptor ini dia terletak di sinus karotis dan aorta, mendeteksi perubahan tekanan darah, mengirim sinyal ke medula oblongata. Serta dia ini berfungsi sebagai mengatur ada yang namanya vasokonstriksi, yaitu penyempitan pembuluh darah sehingga menyebabkan tekanan darah naik. Dan ada mengatur vasodilatasi, yaitu pelebaran pembuluh darah atau yang menyebabkan tekanan darah turun. Yang kedua ada hormon. Hormon ini yang berperan ada yang pertama yaitu renin atau angiotensin aldosteron, di mana hormon ini ginjal mengeluarkan renin saat tekanan darah rendah, kemudian dia mengaktifkan angiotensin 2 sehingga terjadinya penyempitan pembuluh darah. Dan hormon aldosteron, retensi natrium dan air menyebabkan volume darah naik. Selanjutnya ada hormon ADH atau vasopresin. Hormon vasopresin ini dia dilepaskan oleh hipotalamus sehingga menyebabkan menahan air di ginjal dan meningkatkan volume darah dan menyebabkan tekanan darah naik. Selanjutnya ada volume darah dan jantung, di mana volume darah dan jantung ini dia pertama peningkatan denyut jantung dan curah jantung yang menyebabkan menaikkan tekanan darah. Selanjutnya ada volume darah yang meningkat, misalnya karena banyak minum air atau retensi natrium yang menyebabkan tekanan darah naik. Adapun faktor yang mempengaruhi tekanan darah itu sendiri, yang pertama ada usia, yang kedua ada stres, yang ketiga ada aktivitas fisik seperti berolahraga, yang keempat bisa terjadi karena dari makan-makanan yang dikonsumsi dan obat-obatan yang dikonsumsi, dan kondisi ginjal atau hormonal. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini adalah referensi yang saya gunakan dalam pemaparan materi tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.